Bab 471, Kekalahan yang membawa bencana. Setelah burung nasar itu jatuh ke tanah, ia memuntahkan beberapa suap darah bercampur organ dalam, lalu menendang kakinya beberapa kali dan mati. Kakak ketiga anggota tim elang terbang merasa seperti saudara. Melihat Herring dipukul sampai mati oleh lawan, Hai Dongqing dan Jin Diao meraung dan bergegas menuju pria kecil itu bersama-sama. Orang tua ini kelihatannya menarik. Berikan ini padaku. Gerald sedang berpikir untuk membalaskan dendam Jin. Melihat bahwa keterampilan Hai Dongqing jelas lebih tinggi daripada elang emas dan burung nasar, dia segera mendatanginya. Di sisi lain, lelaki kecil itu kembali bertarung melawan elang emas. Meskipun elang emas marah, dia adalah orang yang sangat pintar. Dia belajar dari pengalaman kegagalan burung nasar tadi dan tidak lagi merasa jijik. Dia langsung mengayunkan pisau panjang di tangannya dan memenggal kepala pria kecil itu. Sebagai anggota tim, menghadapi pisau panjang yang ditebas, dia tidak berniat mengelak, tapi mengulurkan tangan kanannya untuk meraih pedang itu. Elang emas sedikit tertegun, bertanya-tanya mengapa lawannya berani menggunakan telapak tangannya untuk melawan pisau panjang itu, tapi dia tetap menebasnya tanpa ragu-ragu. Suara gemerincing terdengar di langit malam. Pisau panjang itu mengenai tangan lelaki kecil itu dan mengeluarkan bunyi emas dan besi. Baru kemudian dia menyadari bahwa lengan fleksibel lawannya sebenarnya adalah tangan mekanis yang terbuat dari baja halus. Di saat yang sama, lelaki kecil itu melambaikan tangan kanannya dan menusuk perut elang emas itu dengan pisau pendek yang bersinar. Pedang elang emas ditangkap oleh pihak lain, dia tidak mau menyerah. Dia masih meraih gagang pedangnya dengan tangan kanannya dan mundur sedikit. Biasanya jarak tersebut cukup untuk menghindari belati lawan, namun sayang ia masih meremehkan kekuatan tim X. Pisau pendek di tangan lelaki kecil itu juga merupakan produk berteknologi tinggi. Tepat ketika elang emas baru saja mengelak, tiba-tiba ukurannya menjadi lebih dari 2 kali lipat, dari panjang awal lebih dari 1 kaki menjadi lebih dari 3 kaki. Dan itu menjadi lebih dari 3 kaki, menusuk perut bagian bawahnya dalam satu gerakan. Terlebih lagi, pria kecil itu sangat berpengalaman dalam pertarungan. Dia tidak berhenti setelah gerakannya berhasil. Dengan membalikkan pergelangan tangannya, pisau panjang itu mengikuti tren dan langsung membelah elang emas menjadi 2 dari tengah. Anggota skuadron elang terbang yang malang, Master Zhok Chen tingkat kuning, tewas di tempat bahkan tanpa mengeluarkan teriakan. Pada saat ini, Gerald dan Hai Dongqing bertarung bersama. Sebagai perbandingan, Hai Dongqing, yang telah mencapai tahap awal tahap Xuan, memiliki jangkauan yang lebih tinggi, tetapi Gerald juga lebih kuat dari pria kecil itu. Setelah pertarungan dimulai, Gerard mengulurkan tangan robotiknya yang kuat dan meraih dada lawan. Hai Dongqing menghindari pukulan itu dengan sedikit mengelak, lalu mengangkat kakinya dan menendang dada Gerard. Jika tendangan ini mengenai orang lain, tendon dan tulangnya akan patah, tetapi Gerald hanya mundur 2 atau 3 langkah untuk berdiri kokoh. Dadanya terbuat dari baja murni, dan dia sangat kuat dan tidak takut sama sekali menyerang. Ayo lagi, orang ini ditendang, tetapi semangat juangnya tampak bangkit, dan dia memukul Hai Dongqing lagi dengan tinju yang terbuat dari baja. Hai Dongqing juga tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi orang seperti itu secara langsung. Jadi dia terpeleset dan menghindari pukulan itu. Tapi sebelum dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya, sebuah lubang hitam tiba-tiba terbuka di dada Gerald, dan kemudian dari dalam dipancarkan. Ini juga merupakan produk penelitian ilmiah terbaru negara M, obat bius berkekuatan tinggi. Kekuatan anggota tim, Hai Dongqing tidak memiliki pengalaman bertarung melawan cyborg mekanik sebelumnya, jadi dia lengah dan segera diserang. Meski dia menahan napas tepat waktu, dia masih menghirup sedikit asap, yang langsung membuatnya pusing dan membuat reaksinya jauh lebih lambat. Jika dia diberi waktu beberapa menit, dia secara alami dapat menggunakan kekuatan batinnya untuk memaksa obat bius keluar dari tubuhnya, tetapi sayang sekali Gerald tidak memberinya kesempatan ini sama sekali, dan kemudian Iron Fist sudah ada di depannya. Hanya terdengar bunyi gedebuk, dan kepala Hai Dongqing meledak dengan keras oleh pukulan ini. Tim Flying Eagle yang arogan semuanya tewas di tempat hanya dalam beberapa menit. Kesalahan mereka adalah mereka terlalu meremehkan musuh. Mereka mengira Ye Bufan bisa mengalahkan lawan satu demi satu,
dan mereka mengira orang yang dikirim oleh negara M bukanlah sesuatu yang istimewa. Faktanya, hal terkuat tentang tim. Namun, beberapa anggota tim elang terbang jelas tidak memiliki kemampuan tersebut, tidak memiliki pengalaman bertempur, dan tidak dengan rendah hati meminta nasihat Ye Bufan. Alhasil, tim X mampu memanfaatkan keunggulannya secara maksimal. Melihat anak buahnya menang satu demi satu, Kompi Horton merasa bangga, melambaikan tangannya dan memerintahkan, silakan, bunuh semua orang ini. Meskipun dinas rahasia memiliki beberapa keunggulan dalam hal jumlah, kemampuan tempur mereka hampir sepenuhnya berbeda. Dan hari ini mereka datang untuk menyelamatkan para sandera. Mereka tidak membawa banyak senjata. Hanya beberapa orang yang membawa senjata, tapi sayangnya mereka bahkan tidak sempat mencabut senjatanya, dan mereka semua segera dijatuhkan. Reaksi Mu Gaofeng sangat cepat. Saat Hai Dongqing terbunuh, dia merunduk dan bersembunyi di balik pohon besar. Setelah berurusan dengan orang-orang dari dinas rahasia, Geralt tertawa dan berkata, orang-orang ini terlalu lemah. Mereka pergi sebelum mereka puas dengan pertarungan. Saya pikir akan ada pertempuran sengit, tapi saya tidak menyangka itu mereka semua lemah. Ayam, Gulit berkata, apakah ini Kung Fu Cina? Agak menarik, tapi sayang masih rentan terhadap tim X kami. Cantona berkata dengan tatapan bingung, saya tidak tahu. Bagaimana orang-orang DC itu bisa membunuh lawan yang begitu lemah? Horton berkata, oke, penting untuk menyelesaikan misinya, ayo pergi. Baru setelah mereka pergi sepenuhnya, Mu Gaofeng berani berjalan keluar dari balik pohon besar. Baru kemudian dia teringat kata-kata Ye Bufan sebelum pergi, dengan ketiga pecundang ini, kita tidak dapat menyelesaikan misi sama sekali. Sekarang sepertinya semua ini benar, tapi sayang sudah terlambat untuk menyesal. Dia menarik napas dalam-dalam, menstabilkan pikirannya, lalu buru-buru menelepon untuk melapor kepada atasannya. Operasi dinas rahasia gagal dan Yuan Lu dibawa pergi oleh penduduk negara M. Ini jelas merupakan masalah besar. Beberapa menit kemudian, seluruh kota Jiangnan mendidih. Tidak hanya kota Jiangnan, tetapi juga para bos besar di ibu kota kekaisaran pun terkejut. Dinas rahasia berada dalam keadaan panik. Anda harus tahu bahwa mereka telah mengambil alih tugas melindungi Yuan Lu, tetapi pada akhirnya, hal seperti ini terjadi. Mereka tidak hanya kehilangan muka, tetapi mereka juga harus memikul tanggung jawab. Dalam beberapa jam berikutnya, Biro Intelijen Khusus terus mengirimkan ahli dari ibu kota kekaisaran dan provinsi Jiangnan. Sayangnya, 3 kelompok tiba, dan semuanya tewas di tangan tim X. Dinas rahasia sangat marah. Tidak ada yang menyangka bahwa tugas yang mereka anggap sederhana akan menjadi begitu sulit. Bab 472 Perintah Kematian. Pada akhirnya, dinas rahasia tidak punya pilihan selain menggunakan pasukan khusus. Di bawah tekanan senjata serbaguna, mereka akhirnya mengambil kendali tim X dan memaksa mereka masuk ke dalam gedung yang belum selesai. Tapi hasilnya hanya ini, lagi pula, mereka menyandera di tangan mereka. Untuk mencegah pihak lain mengirimkan gambar Yuan Lu yang diculik kembali ke negara M, dinas rahasia memasang gangguan sinyal skala besar di sini, memblokir semua bentuk komunikasi nirkabel. Dengan cara ini, yang satu tidak dapat menerobos, yang lain tidak dapat menyerang, dan kedua belah pihak berada dalam keadaan keseimbangan jangka pendek. Di negara M, Carlos duduk di sofa yang nyaman dan bertanya kepada pria kulit hitam di seberangnya, bagaimana kabar tim X? Pria kulit hitam itu berkata, menurut berita terbaru yang kami dapatkan, Holden telah berhasil mendapatkan target di tangan. Namun, Tiongkok bereaksi terlalu cepat dan mengirimkan sejumlah besar pasukan khusus untuk memaksa mereka masuk ke gedung yang belum selesai. Kemudian, kami menghentikan komunikasi menghisapnya perlahan. Pria kulit hitam bertubuh besar itu menambahkan, sayang sekali, ini hanya sedikit lebih buruk. Jika kita bisa langsung melakukan panggilan video dengan tim X di depan Yu Haichun, biarkan dia melihat bahwa putrinya ada di tangan kita, kita bisa berbicara dengan dia, mari kita menegosiasikan persyaratan. Carlos mengembuskan asap dan berkata, situasinya tidak seburuk itu. Sekarang kita juga bisa memanfaatkan hasil ini. Pria kulit hitam itu berkata dengan terkejut, saya khawatir tidak bisa dilakukan.
Kami telah menghentikan semua kontak dengan tim X. Dia tidak akan mempercayai kami. Kami tidak bisa melakukannya, dan pihak China juga tidak bisa melakukannya. Senyum licik muncul di wajah Carlos. Ayo kita lakukan. Bicaralah dengan Yu Haichun sekarang dan jelaskan situasinya. Saya menjelaskan semuanya kepadanya. Kemudian bantu dia menghubungi Paviliun Suanyuan dan minta dia untuk meminta panggilan video dengan putrinya. Menurut Anda apa efeknya? Pria kulit hitam itu menunjukkan ekspresi kesadaran. Para sandera ada di tangan kita, Paviliun Suanyuan wajar saja. Kita tidak bisa jika tidak ada hasil setelah waktu yang ditentukan, Yu Haichun akan percaya apa yang kita lakukan. Yang dikatakannya benar. Dia percaya pada kita, tapi setidaknya kita bisa membuka celah di hatinya, dan kemudian kita akan memiliki kesempatan. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Carlos tersenyum bangga. Tunggu, saya menantikan Paviliun Suanyuan. Bagaimana tanggapan mereka? Dari Brigade Layanan Khusus Kota Jiangnan, seorang lelaki tua berjas tang berdiri di depan Mu Gaofeng dan memarahinya sampai dia sangat marah. Sampah, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Kamu bahkan tidak bisa membela seorang wanita. Jika aku tidak menanganinya tepat waktu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Pria tua ini adalah Wu Ze, Kepala Provinsi Jiangnan dari Dinas Rahasia dan Guru Mu Gaofeng. Setelah insiden besar seperti itu terjadi, dia baru saja dimarahi oleh atasannya, dan kemudian dia bergegas ke kota Jiangnan dan mencoba yang terbaik untuk menemukan cara untuk memperbaiki situasi tersebut. Mu Gaofeng menunduk dan menunggu Wu Ze cukup memarahinya. Guru, muridnya lah yang tidak kompeten. Jangan marah. Memang ada sesuatu yang tidak terduga kali ini. Orang-orang yang dikirim oleh negara M hanyalah monster. Mereka sangat kuat bahkan tim elang terbang tidak dapat menahannya. Wu Ze berkata dengan marah, apa gunanya berbicara terlalu banyak omong kosong. Yang paling penting sekarang adalah memanfaatkan waktu dan menemukan cara untuk menyelamatkan sandera. Saat ini, telepon di sakunya berdering lagi. Bangunlah, ini panggilan dari Dinas Rahasia. Ya, saya berjanji untuk menyelesaikan tugas ini. Wajah Wu Ze menjadi semakin jelek setelah menerima telepon. Mu Gaofeng bertanya, Guru, apakah terjadi sesuatu lagi? Departemen khusus di negara M telah menghubungi Paviliun Suanyuan. Kedua pihak telah sepakat agar Yu Haichun melakukan panggilan video dengan Yuan Lu pada pukul 6 sore. Jadi petinggi mengeluarkan perintah kematian, mengharuskan kami untuk melakukannya lepaskan sandera sebelum jam 6. Penyelamatan berhasil. Bagaimana? Ini mungkin. Tim, memaksa kita melakukan ini dan itu. Kata Wu Ze, tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak omong kosong mati. Jika kita tidak dapat menyelesaikan tugas, kita harus keluar. Ini, Mu Gaofeng tidak bisa berkata-kata. Wu Yan, apakah dia atau Wu Ze, telah melakukan banyak hal dan membuat banyak musuh dengan mengandalkan tentang status khusus dinas rahasia selama bertahun-tahun. Tidak apa-apa bagi mereka untuk duduk di posisi ini sekarang, tetapi begitu mereka diusir oleh dinas rahasia, mereka tidak hanya akan kehilangan kekuasaan dan status yang ada, tetapi mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Tidak ada gunanya mengeluh sekarang. Cepat cari jalan. Apakah kamu mengerti? Selama kita bisa menyelamatkan para sandera, kita akan melakukan apapun. Wu Ze berteriak kesal. Bab ini belum selesai, tolong putar halaman. Anda adalah Jiangnan. Orang yang bertanggung jawab atas kota ini paling paham dengan situasi di sini. Pikirkan baik-baik apakah ada cara untuk membawa Yuan Lu kembali. Adakah yang bisa membantu? Dari semua cara yang dapat saya pikirkan. Mu Gaofeng dia tiba-tiba berhenti pada saat ini, Guru, mungkin ada seseorang yang dapat melakukan sesuatu. Mata Wu Ze berbinar dan dia bertanya, siapa itu? Cepat, dan kita akan pergi dan mengundang seseorang segera. Ye Bufan. Mu Gaofeng berkata, sebelum dinas rahasia kita mengambil alih, dialah yang selalu melindungi Yuan Lu. Pada saat itu, negara M mengambil 2 tindakan suksesi tetapi tidak berpengaruh. Jadi menurutku, anak ini pasti punya sesuatu untuk dihadapi dengan tim X. Metode khusus. Dia membenci dan membenci Ye Bufan dari lubuk hatinya,
tapi dia harus mengakui bahwa pihak lain memang demikian lebih mampu dari dia. Wu Ze berkata, apakah kamu berbicara tentang dokter kecil itu? Ayo kita cari dia sekarang. Ye Bufan tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di dunia luar. Pada pagi hari kedua, setelah sarapan, dia menelepon Wu Tianxi, memberi penjelasan singkat tentang urusan klub Dajiang, dan memberitahunya bahwa tidak perlu mempersiapkan arena kompetisi. Wu Tianxi sangat gembira ketika mendengar bahwa semua orang dari asosiasi Dajiang yang dibawa oleh Li Hongying telah dimusnahkan. Asosiasi seni bela diri Jiangnan akhirnya selamat dari bencana tersebut. Telepon yang baru saja ditutup Ye Bufan mulai berdering lagi sebelum diletakkan di atas meja. Telepon itu dari Zhang Yunxiu, kepala sekolah pelatihan bahasa asing Jiangnan. Karena penculikan Yuan Lu tadi malam, dia bergegas ke sekolah semalaman. Akibatnya, sebelum masalah tersebut terselesaikan, Tang Ming dan yang lainnya menjadi semakin beringas. Mereka memecahkan jendela seluruh ruang kelas di sekolah, termasuk kantor kepala sekolah kembali ke sekolah. Masalahnya menjadi begitu besar sehingga dampaknya tidak hanya terbatas pada sekolah saja, bahkan para petinggi pun mulai mengambil tindakan. Zhang Yunxiu merasa seperti dia akan pingsan. Dia tidak bisa menahan tekanan. Bagi iblis besar di kelas 5, satu-satunya yang bisa menekan mereka adalah Ye Bufan. Guru Ye, saya Zhang Yunxiu. Saya ingin meminta Anda untuk kembali dan terus menjadi guru kelas-kelas 5 tahun kedua. Maaf, saya tidak punya waktu. Ye Bufan langsung menutup telepon. Ketika dia meninggalkan sekolah, sikap Zhang Yunxiu menjelaskan segalanya. Sekarang dia dilecehkan dan diminta untuk kembali. Bagaimana hal baik seperti itu bisa terjadi? Bab 473, penuhi impianmu sendiri. Di sisi lain, Zhang Yunxiu berdiri di ruang konferensi dengan ponsel di tangannya dan wajah pucat. Di seberangnya ada Chang Hao dan beberapa pimpinan sekolah lainnya. Chang Hao tampak malu saat ini. Ketika dia pulang kerja tadi malam, entah kenapa dia dipukuli oleh sekelompok gangster. Sekarang wajahnya benar-benar memar dan ungu. Dalam waktu kurang dari 2 hari sejak Ye Bufan pergi, dia akan dibuat gila oleh siswa kelas 5 tahun 2 ini. Zhang Yunxiu baru saja ditolak dan melampiaskan semua kemarahan di hatinya kepadanya. Direktur Chang, mengapa Anda tidak berbicara? Ketika Guru Ye ada di sini, bukankah Anda sering mengatakan bahwa dia tidak dapat melakukan ini atau itu? Anda juga mengatakan bahwa sekolah tidak akan berfungsi tanpa dia. Dia meminta saya untuk mengusirnya lagi dan lagi. Sekarang, sesuai keinginan Anda, Guru Ye telah pergi. Anda harus menjaga siswa di kelas 2 dan 5 dengan baik, kan? Aku, Chang Hao. Dia membuka mulutnya tetapi tidak ada yang keluar. Dia sekarang tidak punya tempat untuk mengungkapkan keluhannya. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Untuk menunjukkan bahwa dia lebih baik dari Ye Bufan, dia mengambil inisiatif untuk mengambil alih guru kelas-kelas 5, kelas 2. Dia adalah orang pertama yang bertanggung jawab atas masalah yang disebabkan oleh para siswa tersebut. Kemarahan di hati Zhang Yunxiu belum dilampiaskan, dan jelas dia tidak ingin melepaskannya. Ketika kamu mengambil alih kelas 5, kelas 2, bukankah kamu berjanji dengan sepenuh hati bahwa kamu akan merawat anak-anak itu dengan baik? Mengapa kamu tidak berbicara sekarang? Apakah kamu bisu? Dengan kemampuanmu yang hebat, kamu dapat membiarkan anak-anak itu kembali ke kelas. Chang Hao masih menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Bahkan jika dia ingin membela diri, dia tidak dapat menemukan alasan yang cocok. Zhang Yunxiu selesai melakukan ventilasi, dan berkata kepada direktur logistik di sebelahnya, siapkan mobil, ayo keluar. Direktur logistik berkata, kepala sekolah, kita akan pergi kemana? Zhang Yunxiu berkata, kemana lagi kita bisa pergi? Tentu saja, untuk menangkap Guru Ye silakan kembali, jika tidak, bisakah sekolah ini terus beroperasi? Saat Ye Bufan menutup telepon seluler Zhang Yunxiu, Sima Wei menelepon lagi. Sesuatu terjadi pada Xiao Fan. Yu Wanlu ditangkap oleh orang-orang dari tim X negara M. Dia tidak terkejut dengan berita itu. Dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh Secret Service, belum lagi seluruh X-Team, bahkan tim King sebelumnya pun tidak bisa menahannya, sehingga cepat atau lambat misinya akan gagal.
Sima Wei memperkenalkan seluruh kejadian secara mendetail lagi, dan akhirnya berkata, sekarang Dinas Rahasia telah mengirimkan pasukan khusus untuk memblokir anggota tim X di sebuah gedung yang belum selesai. Tapi hanya banyak yang bisa mereka lakukan. Saya ingin menyelamatkan para sandera, tapi sepertinya saya tidak memiliki kemampuan. Saya kira mereka mungkin meminta Anda untuk mengambil tindakan nanti karena tekanan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya lagi, kata Ye Bufan layanan punya master. Petik 2. Tentu saja ada master, tetapi misi Dinas Rahasia tidak terbatas pada yang satu ini. Banyak master telah dikirim, dan ada pula yang jauh sekali, kekuatan. Yang ditunjukkan oleh tim Sima Wei berkata, karena situasi ini, perintah telah dikeluarkan dari atas, yang mengharuskan Paviliun Suanyuan kami untuk bergabung pasukan dengan Biro Intelijen Khusus, apapun yang terjadi. Kami juga ingin menyelamatkan Yuan Lu. Ye Bufan berkata, apa maksudmu? Jika kamu ingin aku mengambil tindakan, maka aku akan mempertimbangkannya. Sima Wei berkata, meskipun dikatakan bahwa kita harus bergabung dengan Dinas Rahasia, namun hal tersebut disebabkan oleh Dinas Rahasia. Anda terlindungi dengan baik di sekolah, tetapi mereka bersikeras untuk masuk dan mengatakan bahwa Paviliun Suanyuan kami tidak mampu. Baguslah sekarang, mereka punya kemampuan untuk menyebabkan hal sebesar itu, lalu berbalik dan meminta kita untuk menyeka pantat mereka dengan mereka. Bagaimana bisa ada hal yang begitu indah di dunia? Jadi yang memiliki tekanan terbesar saat ini adalah Dinas Rahasia. Biarkan para bajingan penyu itu khawatir untuk sementara waktu. Bahkan jika kita mencoba menyelamatkan orang, kita harus menunggu sampai akhir, ketika mereka benar-benar tidak berdaya, sehingga para petinggi dapat melihat warna sebenarnya dari orang-orang ini. Di hari kerja, omong kosong itu lebih keras dari siapapun, tapi tidak ada gunanya di saat-saat kritis. Petik 2. Dia jelas tidak memiliki temperamen yang baik, dan dia sangat kesal dengan campur tangan Dinas Rahasia kali ini. Saya mengerti. Ye Bufan mengangguk. Meskipun dia sangat tidak puas dengan orang-orang dari Biro Intelijen Khusus, Sima Wei tetaplah wanitanya, dan dia tidak akan duduk diam ketika kesulitan muncul di saat kritis. Keduanya mengobrol beberapa kata lagi, dan kemudian setelah menutup telepon, pintu terbuka dan Lady Dao masuk. Bos, ada 2 orang dari Dinas Rahasia yang ingin bertemu dengan Anda. Mereka datang cukup cepat. Ye Bufan berkata, minta mereka masuk. Dao Niangxi setuju, berbalik dan keluar, dan segera masuk bersama Wu Ze dan Mu Gaofeng. Setelah memasuki pintu, Wu Ze mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan meletakkan tangannya di belakang punggung. Sebagai kepala Dinas Rahasia Provinsi Jiangnan, dia terbiasa menyendiri di hari kerja. Meskipun dia datang ke sini untuk meminta bantuan kali ini, dia jelas tidak berniat meminta bantuan. Dia berkata dengan ekspresi arogan, nak, apakah kamu Ye Bufan? Meskipun pihak lain belum menjelaskan, Ye Bufan sudah menebak tujuan mereka. Mereka jelas di sini untuk memohon padaku agar mengambil tindakan, dan mereka masih memilikinya sikap merendahkan. Untuk orang yang terlalu percaya diri, dia tidak pernah terbiasa dengan masalah ini. Dia duduk di sofa dan berkata tanpa basa-basi, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan segera, jika ada yang ingin kamu katakan, pergilah. Tidak menyangka pemuda ini berani melakukan ini. Berbicara pada dirinya sendiri, ekspresi Wu Ze berubah dan dia berkata dengan marah, nak, bagaimana kabarmu? Tahukah kamu siapa saya? Bufan, ini guruku, Kepala Dinas Rahasia Provinsi Jiangnan, harap lebih hormat. Ekspresi Ye Bufan tetap tidak berubah dan dia berkata lagi, saya tahu siapa Anda dan apa yang harus Anda lakukan di sini. Seharusnya aku melakukannya. Itu adalah dinas rahasiamu. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu dan bersikeras mengambil alih dengan paksa. Sekarang kamu telah kehilangan seseorang, kamu tidak ada hubungannya denganku. Kamu bisa mewujudkan impianmu sendiri dan mengisi lubang yang kamu gali. Petik 2. Kamu, Wu Zefei hampir meledak amarahnya. Untuk tujuan datang kali ini, dia masih menahan amarah di dalam hatinya dan berkata lagi, nama keluargaku Ye, kamu harus mengerti bahwa kami adalah Ye, bukan di sini untuk memohon padamu, kami di sini untuk memberimu kesempatan. Ye Bufan mencibir, beri aku apa?
Peluang. Wu Ze berkata, selama kamu bisa menyelamatkan Yuan Lu kali ini, aku akan merekrutmu ke dalam Biro Intelijen Khusus dan memberi Anda posisi resmi penuh waktu. Anak muda, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini, Biro Intelijen Khusus. Kami adalah Departemen Khusus Negara, dan orang lain tidak dapat memintanya. Sikapnya, menurutnya, merupakan pencapaian besar bagi siapapun untuk masuk ke Biro Intelijen Khusus. Godaan, banyak orang datang untuk berlutut dan menjilat diri untuk mendapatkan kesempatan ini, tidak terkecuali orang di depan saya. Tidak bisakah kamu mendapatkannya meskipun kamu memintanya? Ye Bufan tersenyum tipis, sayang sekali aku tidak tertarik dengan hal ini. Karena ini adalah kesempatan langka, kamu harus menyimpannya sendiri. Bab 474, Meminta Bantuan. Ekspresi Wu Ze berubah dan dia berteriak, Ye Bufan, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Tahukah kamu bahwa hal baik seperti ini tidak dapat diperoleh oleh banyak orang? Kamu membuat kesalahan. Matanya penuh perhatian terhadap orang yang mengalami keterbelakangan mental. Izinkan saya mengajukan pertanyaan, bagaimana Biro Intelijen Khusus dibandingkan dengan Paviliun Suanyuan? Ini, Wu Ze ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk beberapa saat. Sebagai anggota senior Dinas Rahasia, dia tentu tahu seberapa besar kesenjangan di antara keduanya. Meskipun keduanya merupakan departemen khusus, masih terdapat perbedaan besar antara Biro Intelijen Khusus dan Paviliun Suanyuan. Alasan mengapa Biro Intelijen Khusus bersaing untuk tugas melindungi Yuan Lu kali ini adalah untuk memberikan dorongan dan mempersempit kesenjangan antara keduanya. Idenya bagus, tapi sayang kita tidak punya kekuatan, sehingga kita sekarang dilema. Ye Bufan melanjutkan, jangan malu untuk mengatakannya, kekuatan Paviliun Suanyuan hanya beberapa blok di depan Anda. Tapi saya menolak undangan Paviliun Suanyuan untuk bergabung dengan saya. Anda, departemen yang memalukan, sebenarnya berani mengatakan berikan saya kesempatan. Aku benar-benar tidak tahu, siapa yang memberimu keberanian. Keluar dari sini, jangan malu di sini. Wajah tua Wu Ze tiba-tiba berubah warna menjadi hati babi, dan kemudian menjadi sangat dingin. Dulu, sebagai sosok yang berkuasa di departemen khusus, dia selalu tersanjung kemanapun dia pergi. Kapan dia pernah ditampar wajahnya seperti ini? Anak muda bernama Ye, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu memiliki beberapa keterampilan? Biar ku beritahu, Dinas Rahasia bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh orang kecil sepertimu. Wajah bercanda dan berkata, kamu sangat mampu. Ah! Mu Gaofeng berteriak, Ye Bufan, apa kamu benar-benar berpikir kita tidak bisa membuat kue tampaknya kamu? Membantu memberimu kesempatan. Kami masih bisa menyelamatkan para sandera tanpamu. Ye Bufan berkata, cepat pergi, kamu tidak punya banyak waktu lagi. Aku, Mu Gaofeng mengatakannya dengan indah. Dengan itu kemampuannya, dia telah melihat keganasan tim X dengan matanya sendiri. Wu Ze berkata dengan ekspresi muram, Ye Bufan, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Jangan berpikir bahwa kamu memiliki beberapa keterampilan dan koneksi di kota Jiangnan. Jika kamu menyinggung badan intelijen khususku, percayalah baik atau tidak, aku akan membunuhmu dalam beberapa menit. Apakah semua industri tutup? Senyuman di wajah Ye Bufan menghilang seketika dan dia bertanya dengan dingin, apakah kamu mengancamku? Wu Ze tersenyum arogan, sepertinya kamu belum melakukannya, mengetahui apa yang kamu lakukan. Karena kesenjangan identitasku, aku mengancammu, apa yang dapat kamu lakukan? Begitu dia selesai berbicara, pedang itu berkilat di depannya, dan niat membunuh yang luar biasa datang padanya. Sebagai guru Mu Gaofeng, dia juga seorang pejuang di tingkat tengah tingkat Suan, tetapi di depan cahaya pedang yang menyilaukan ini, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sedikit pun. Cahaya pedang yang meresap ke segala arah seperti niat membunuh yang sebenarnya, langsung menghancurkan semua pertahanannya. Ketika Wu Ze sadar kembali, pedang naga dan Phoenix milik wanita pedang itu sudah diletakkan di lehernya, dan bilah tajamnya dekat dengan kulitnya. Dia dengan jelas merasakan ketajaman kedua pisau tersebut, dan mereka bisa memotong lehernya hanya dengan sedikit gerakan. Mu Gaofeng terkejut,
bahkan tuannya dengan mudah dikalahkan. Tentu saja, dia tidak berani melangkah maju. Dia hanya bisa berteriak dengan marah dan marah, Ye Bufan, apa yang akan kamu lakukan? Biarkan guruku pergi dengan cepat. Bufan tidak bisa melihatnya. Tanpa melihatnya, dia melangkah ke Wu Ze dan berkata, jika kamu ingin mengancamku, kamu belum memiliki kekuatan. Aku bisa membunuhmu sebentar lagi. Niat membunuh Nyonya Dao, wajah Wu Ze menjadi pucat, dan dia melanjutkan. Saya bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata kasar. Pergi, jangan biarkan itu terjadi lagi. Ye Bufan melambaikan tangannya setelah mengatakan ini, dan wanita pedang itu mengambil kembali pedang naga dan Phoenix. Wu Ze bangkit dari tanah, dan berlari keluar villa bersama Mu Gaofeng. Tidak lama setelah orang-orang ini pergi, Tang Ming, Zhu Mingyu, Hai Mingzi dan lainnya bergegas ke villa Yundingshan. Mereka semua adalah keturunan kota Jiangnan, jadi tidak sulit menemukan kediaman Ye Bufan. Nona Dao baru saja bertemu orang-orang ini tadi malam, jadi dia tidak menghentikan mereka. Setelah memasuki pintu, Zhu Mingyu berkata dengan penuh semangat, Guru Ye, tolong, kita harus menyelamatkan Yuan Lu. Ai. Mei Li mengikuti dan berkata, iya, Guru Ye, hanya kamu yang bisa menyelamatkan Wan Lu sekarang. Bahwa mereka telah tiba di sekolah. Setelah beberapa saat terjadi keributan, saya mendengar sesuatu yang besar terjadi di sekolah tadi malam, dan Yuan Lu diculik oleh gangster. Setelah memahami detailnya, semua orang mengira hanya Ye Bufan yang bisa menyelamatkan orang, jadi mereka bergegas ke sini untuk meminta bantuan. Melihat mata cemas semua orang, Ye Bufan berkata, jangan khawatir, saya akan menyelamatkan Yuan Lu, dan saya berjanji akan membiarkan dia kembali ke kelas bersamamu besok. Zhu Mingyu berkata dengan penuh terima kasih, Guru Ye, sebagai selama kamu bisa menyelamatkan Yuan Lu jika Lu diselamatkan, aku bisa melakukan apapun yang kamu inginkan mulai sekarang. Dia telah melihat kekuatan Ye Bufan dengan matanya sendiri tadi malam, jadi dia tidak ragu. Ye Bufan berpikir sejenak dan berkata, sekarang pergilah dan lakukan sesuatu untukku. Zhu Mingyu berkata, Guru Ye, jika kamu ingin melakukan sesuatu, kami akan segera melakukannya untuk memastikan tugas itu selesai. Mengikuti dan dapat membantu Ye Bufan orang-orang ini sangat senang dengan apa yang saya lakukan. Mereka akan menggunakannya sebagai hak untuk menyombongkan diri ketika membicarakannya di masa depan. Ye Bufan berkata, pergi dan ambilkan aku sesuatu, semakin besar semakin baik. Zhu Mingyu menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir, aku pasti akan membantumu mendapatkannya selama tersedia di kota Jiangnan. Ye Bufan mengangguk dan berkata, cepat silakan, lebih cepat lebih baik. Tang Ming dan yang lainnya setuju dan segera meninggalkan villa. Pada pukul 4 sore, Sima Wei masuk ke ruang tamu dengan pakaian yang rapi. Xiao Fan, sudah hampir waktunya. Mari kita mulai. Ye Bufan melihat waktu dan berkata, bukankah masih ada 2 jam lagi? Tidak perlu menunggu lagi. Menunggu. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dinas rahasia telah banyak menderita selama periode ini. Meskipun telah melancarkan beberapa serangan berturut-turut, hal itu tidak berpengaruh sama sekali dan pasukannya hilang. Sima Wei berkata, dalam analisis terakhir, hal ini masih terjadi. Ini ada hubungannya dengan pavilion Suanyuan kita dan kita tidak boleh membuat kesalahan apapun, jadi sebaiknya kita mulai lebih awal. Oke, ayo pergi. Nyonya Dao berkata, Bos, apakah kamu ingin aku pergi bersamamu? Petik 2. Tidak perlu, jaga saja rumahnya. Pinggiran kota. Lokasi di mana tim X terjebak adalah sebuah pabrik terbengkalai di pinggiran utara kota Jiangnan. Tempat ini bangkrut beberapa tahun yang lalu, dan bosnya melarikan diri, meninggalkannya terbengkalai dan terbengkalai. Ketika Ye Bufan dan keduanya keluar dari mobil, tempat itu sepenuhnya dikendalikan oleh pasukan khusus. Mereka semua dipersenjatai dengan niat membunuh dan dengan gugup menatap ke dalam pabrik. Di seberang pabrik terdapat bangunan tempat tinggal 7 lantai, yang telah diambil alih oleh dinas rahasia, dan atap gedung tersebut digunakan sebagai markas sementara. Sima Wei menunjukkan ID-nya, lalu membawa Ye Bufan langsung ke atas menuju atap rooftop.
Saat ini, tempat itu sudah penuh dengan orang, dengan berbagai instrumen ditempatkan di sekitarnya. Semua orang terlihat gugup dan siap. Di tengah kerumunan ada Wu Ze dan Mu Gaofeng, namun mereka tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya, melainkan berdiri di depan seorang lelaki tua dengan alis rendah. Bab 475 Sue Changhai. Lelaki tua itu mengenakan jubah hijau, meskipun janggut dan rambutnya putih, wajahnya merah dan energik, tubuhnya lurus seperti lembing, dan matanya menunjukkan cahaya yang menakutkan dari waktu ke waktu. Dapat dilihat bahwa ini jelas merupakan seorang master. Ye Bufan melihat sekeliling dan melihat bahwa kultivasi lelaki tua itu telah mencapai ranah Dzogchen tingkat Xuan. Sejauh ini, dialah yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi yang pernah dia lihat. Saat ini, perhatian semua orang terpusat pada Wu Ze, dan tidak ada yang memperhatikan kedatangan mereka berdua. Sima Wei sedikit terkejut saat melihat lelaki tua itu. Sue Changhai, aku tidak menyangka dinas rahasia akan mengundangnya. Ye Bufan bertanya, apakah dia terkenal? Sima Wei mengangguk dan berbisik, Sue Changhai dari Sekte Kongtong adalah master tingkat Xuanji Dzogchen. Yang paling penting adalah dia memiliki kakak laki-laki yang sangat kuat, kepala Sekte Kongtong dan generasi Grandmaster Xiangdong. Lai kota Jiangbei. Ao adalah keponakannya. Oh, Ye Bufan mengangguk, tapi dia tidak mengambil hati. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, prajurit di bawah tingkat master tidak memenuhi syarat untuk menganggapnya serius. Di antara kerumunan, Wu Ze berkata kepada Sue Changhai dengan senyum mandi. Wajahnya, Tuan, hanya Anda, orang tua, yang bisa menyelesaikannya. Sue Changhai berkata dengan tatapan arogan. Jangan khawatir, bukan hanya beberapa setan berambut kuning. Mu Gaofeng berkata dengan nada menyanjung, Tuan. Apa yang saya katakan adalah selama Anda mengambil tindakan sendiri, Anda akan berhasil segera dan tanpa usaha apapun. Saat dia berbicara, dia melihat Ye Bufan berjalan mendekat, dan ekspresinya dengan cepat menjadi gelap. Mengapa kamu ada di sini sekarang? Kami telah mengundang Tuan Sue, kami tidak membutuhkanmu sama sekali. Setelah Wu Ze melihat Ye Bufan, dia langsung memikirkan rasa malu di villa, wajahnya menjadi sangat jelek, dan dia berkata dengan dingin, ya, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak diperlukan sama sekali di sini, keluar dari sini. Petik 2. Pak Tua Wu, Xiao Fan diundang oleh Paviliun Xuanyuan, jadi bukan giliranmu untuk mengusir orang. Sima Wei menjawab dengan dominan, lalu berjalan mendekat dengan lengan Ye Bufan di pelukannya dan berkata kepada Wu Ze, Pak Tua Wu, segera buat peraturan. Bab ini belum berakhir. Waktunya akan tiba, dinas rahasia Anda belum menyelamatkan para sandera. Tampaknya hanya kami di Paviliun Xuanyuan yang dapat mengambil tindakan secara pribadi. Wu Ze melihat meskipun ekspresi Sima Wei masih jelek, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dari segi posisi, Sima Wei adalah penanggung jawab seluruh Paviliun Xuanyuan Provinsi Jiangnan, tidak lebih rendah darinya. Dari segi status, dia adalah wanita tertua dari keluarga Sima, dan tidak ada bandingannya. Dia berkata, dengan sungguh-sungguh, Nona Sima, meskipun para sandera belum diselamatkan, Biro Intelijen Khusus kami telah mengundang Tuan Sue. Hanya masalah waktu sebelum menyelamatkan mereka. Tidak ada ketegangan. Biro Intelijen Khusus dia tidak memiliki keterampilan lain, tetapi kemampuannya untuk menyombongkan diri lebih baik daripada orang lain. Saya mendengar hal semacam ini beberapa hari yang lalu. Anda sendiri yang tahu hasilnya babi. Dia marah tapi tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, para sandera telah dibuang dari tangan badan intelijen khusus mereka, jadi tidak ada gunanya mengatakan apapun. Saat ini, Sue Changhai berkata dengan ekspresi tidak puas, gadis kecil dari keluarga Sima, apakah kamu tidak percaya padaku? Semua orang berada di lingkaran yang sama. Sue Changhai secara alami mengenal Sima Wei, dan dia memiliki master tingkat master dengan senior Brotherman sebagai pendukungnya. Dia berbicara dengan percaya diri. Sima Wei berkata, ini bukan masalah percaya atau tidak percaya. Awalnya, kami di Paviliun Xuanyuan tidak ingin mengambil tindakan, tetapi melihat waktunya telah tiba, dan masalah ini sangat penting, tidak ada kesalahan yang diperbolehkan, jadi kita harus mengambil tindakan. Dia punya pemikirannya sendiri ketika mengatakan ini.
Dia awalnya ingin menundanya sebentar, dan menunggu sampai dinas rahasia benar-benar tidak berdaya sebelum Ye Bufan mengambil tindakan. Saat itu, dia sudah bisa menamparnya, lawan secara langsung, dan juga menunjukkan kemampuan Paviliun Suanyuan. Tapi sekarang pihak lain benar-benar mengundang Sue Changhai. Orang tua ini benar-benar mampu, dan dia mungkin bisa menyelamatkan para sandera. Dalam situasi ini, dia tidak ingin menundanya lebih lama lagi, jadi yang paling aman adalah menyelamatkan Yuan Lu terlebih dahulu. Kalian mengambil tindakan. Bagaimana? Tanda tanya petik 2. Sue Changhai melirik Ye Bufan yang berdiri di sampingnya. Paviliun Suanyuan tidak akan merosot seperti ini sekarang. Kita harus mengandalkan anak kecil ini untuk menyelamatkan orang. Mengenal Sima Wei dengan baik. Tetap berada di tahap awal level Suan, saya rasa budidaya semacam ini tidak dapat menyelamatkan para sandera, pasti sudah mengambil tindakan sejak lama, jadi mengapa mengundang dia ke sini? Anda harus tahu bahwa undangan Secret Service kepadanya tidak sia-sia, dan harga yang harus dibayar juga besar. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Wu Ze berkata, Nona Sima, orang itu hilang dari tangan kami, tentu saja kami memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkannya, dan kami telah mengundang Tuan Sue sekarang, jadi ada Paviliun Suanyuan tidak perlu campur tangan. Petik 2. Dia juga sangat menyadari situasi saat ini. Orang itu hilang dari tangan dinas rahasia. Jika dia diselamatkan oleh Paviliun Suanyuan, dinas rahasia akan sangat malu. Saya takut dia tidak akan pernah bisa menahannya di depan Paviliun Suanyuan. Yang terpenting sekarang dia punya seseorang yang bisa diandalkan. Menurutnya, Sue Changhai pasti bisa menyelamatkan Wan Lu. Sima Wei berkata, ini salah. Kedua keluarga kami awalnya diminta untuk menangani masalah ini bersama-sama. Sekarang Biro Intelijen Khusus Anda jelas tidak memiliki kemampuan. Tentu saja, Paviliun Suanyuan kami akan bertanggung jawab. Kami tidak melakukannya sebelumnya. Para sandera dapat diselamatkan karena orang tua saya belum datang. Sekarang saya di sini, tidak ada orang lain yang membutuhkannya. Saya cukup. Dia mengatakan ini dengan sangat arogan dan mendominasi. Wu Ze menindaklanjuti dan berkata, Anda benar. Tidakkah menurut Anda Tuan Sue tidak sebaik anak muda? Jadi sekarang kami sepenuhnya mampu menyelesaikan tugas secara mandiri dan tidak memerlukan bantuan Paviliun Suanyuan. Alasan. Mengapa dia datang mengundangnya sebelum Ye Bufan bersikap memperlakukan kuda mati sebagai dokter yang hidup? Tapi sekarang benar-benar berbeda. Dia tidak menyangka pemuda berusia 20 tahun bisa dibandingkan dengan Sue Changhai, yang sudah terkenal selama bertahun-tahun. Sima Wei ingin berdebat lagi, tapi Ye Bufan, yang belum pernah berbicara, menariknya kembali, karena dinas rahasia sangat percaya diri, kita hanya perlu mengawasi dari samping. Jika dia tidak melakukannya, saya akan mengambil tindakan. Dia adalah di antara orang-orang yang hadir, orang yang paling mengetahui kekuatan kedua belah pihak adalah bahwa kekuatan tempur dari transformasi mekanis itu sangat kuat, dan metode bertarung mereka unik. Para pejuang ini belum pernah melihat mereka sebelumnya dan memiliki tidak ada pengalaman bertarung. Terlepas dari hal lain, fakta bahwa jantung berhenti berdetak dan memicu bom tidak dapat dipecahkan. Meskipun Sue Changhai memiliki beberapa kemampuan, dia hanya berada di level Suanji Zokchen. Bahkan jika kekuatan semacam ini ditandingkan secara langsung dengan Raja Asli, hanya ada sedikit harapan untuk menang, apalagi menyelamatkan para sandera dari seluruh dunia. Dalam hal ini, jika pihak lain masih berjuang untuk mempermalukan dirinya sendiri, dia tidak perlu menghentikannya. Bab 476, Menunggu Tamparan di Wajah. Jika aku tidak bisa melakukannya, lakukan lagi, nak, kamu benar-benar sombong. Sue Changhai tertawa dengan marah, dengan ekspresi jijik di wajahnya, melihat kamu masih kecil, aku tidak akan peduli tentang kamu, kalau tidak aku akan kehilangan identitasku. Hari ini kamu beruntung bertemu denganku, jika tidak, apa perbedaan antara menyelamatkan orang dan mati? Mu Gaofeng kemudian berkata, itu benar, Ye Bufan, jangan berpikir bahwa kamu bisa dibandingkan dengan Tuan itu jauh. Tuan Sue telah makan lebih banyak garam daripada yang Anda makan. Dia bahkan berani mengatakan omong kosong seperti itu.
Mari kita lihat di mana Anda meletakkan wajah Anda ketika Tuan Sue menyelamatkan Wan Lu. Petik 2. Ye Bufan tersenyum sedikit. Tidak marah, dia menarik kursi dari samping dan duduk dan berkata, kalau begitu aku akan duduk dan menunggu tamparan di wajahnya. Wu Ze memelototinya dengan tajam, menoleh ke Sue Changhai dan berkata, sudah hampir waktunya, Tuan Sue, ayo kita lakukan. Karena kalian tidak sabar, aku akan pergi sekarang. Kalian hanya tidak sabar. Hanya perlu beberapa menit untuk menghadapi beberapa iblis berambut merah. Sue Changhai tidak menaiki tangga, melainkan melangkah menuju tepi peron, lalu melompat turun dari atas gedung. Di mata semua orang yang terkejut, dia seperti burung terbang besar, jatuh dengan ringan ke bawah. Apakah kamu melihatnya? Inilah kekuatan Tuan Sue. Luar biasa, sungguh luar biasa. Dia pantas menjadi adik junior majikan. Seorang master seperti Tuan Sue pasti bisa menyelamatkan para sandera. Misi kita akhirnya selesai. Sudah berakhir. Orang-orang di sekitar dikejutkan oleh tangan Sue Changhai, dan terus mengeluarkan suara kekaguman. Mu Gaofeng menatapnya dengan dingin, matanya penuh provokasi. Ye Bufan terlihat acuh tak acuh, seolah dia tidak melihat apapun. Sebaliknya, Sima Wei sedikit gugup dan sedikit mengernyit. Meskipun dia juga ingin menyelamatkan Wan Lu, dia berharap untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Begitu Sue Changhai berhasil, itu pasti bukan hal yang baik untuk paviliun Suanyuan. Ye Bufan tahu apa yang dikhawatirkan wanita itu, jadi dia menepuk pundaknya dan menghiburnya, jangan khawatir, lelaki tua ini belum memiliki kekuatan itu. Wu Ze di sebelahnya mendengus dingin, wah. Kamu sungguh tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Kamu tidak tahu. Guru Sue adalah orang seperti itu, kamu akan tahu betapa kuatnya dia sebentar lagi. Pada saat ini, Sue Changhai bergegas masuk dengan sangat cepat, dan kemudian ada suara pertempuran di pabrik yang ditinggalkan. Mengetahui bahwa saling berpegangan tangan telah dimulai di dalam, semua orang berdiri. Meskipun mereka tidak dapat melihat apapun, mereka masih melihat ke dalam pabrik dengan gugup. Setelah beberapa saat, pertempuran berhenti dan segalanya menjadi tenang kembali. Lihat, Tuan Sue keluar. Itu Tuan Sue. Saat itu, seorang bawahan bermata tajam berteriak. Dia sangat bersemangat, berteriak penuh semangat, dan dengan sinis memfitnah Ye Bufan di sebelahnya. Wu Ze dan Mu Gaofeng juga melihat sosok Sue Changhai, dan mereka sangat bersemangat. Karena Tuan Sue keluar dari pabrik terlebih dahulu, itu berarti penyelamatan sandera berhasil. Namun kemudian mereka tercengang. Ternyata Sue Changhai tidak keluar sendiri. Ada noda darah di sekujur tubuhnya, ia diikuti oleh dua pria berbadan besar berbaju hitam, dengan dua belati bersinar di lehernya. Seluruh tempat sekarang sunyi, dan bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa Sue Changhai tidak hanya gagal menyelamatkan Yuan Lu, tetapi malah menjadi sandera lagi. Wu Ze dan Mu Gaofeng benar-benar tercengang dengan mulut terbuka lebar. Akibatnya, dinas rahasia benar-benar kehilangan harapan. Hahaha, kali ini, terdengar ledakan tawa yang tidak pantas dari samping. Melihat Ye Bufan yang tertawa, Mu Gaofeng berkata dengan marah, ya, apa yang kamu tertawakan? Saya pikir Biro Intelijen Khusus Anda benar-benar berpotensi menjadi sandera. Itu adalah Anda yang terakhir kali, dan orangnya diundang kali ini itu sama saja. Aku tidak bisa menyelamatkan orang, tapi aku cukup pandai menjadi sandera. Ye Bufan berkata sambil tersenyum, bukankah kamu membiarkan aku menunggu tamparan di wajah? Di mana wajahku? Bukankah itu master? Apakah ada lebih banyak garam daripada yang pernah aku makan? Mengapa kamu disandera sekarang? Kamu, Wu Ze dan Mu Gaofeng sangat marah sehingga mereka tidak melakukan apa-apa katakan. Adegan di depan mereka memang benar. Itu adalah tamparan di wajahnya, tapi itu adalah wajahnya sendiri. Mereka tidak dapat memahami bagaimana tetua sekte Kongtong yang bermartabat, adik dari seorang guru besar dari timur, bisa begitu tidak berguna. Tidak apa-apa jika Anda tidak bisa menyelamatkan siapapun, tetapi Anda juga kehilangan diri sendiri. Sekarang masalahnya semakin besar. Meskipun operasi Sue Changhai gagal, ada seseorang yang datang ke timur di belakangnya. Sekarang dia disandera oleh tim X. Apa yang harus saya lakukan di pihak saya?
Jika mereka tidak menyelamatkan orang, tidak ada yang akan mampu membelinya setelah Xiang Donglai marah, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan itu. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Awalnya, penyelamatan Yuan Lu telah membuat dinas rahasia bingung, tapi sekarang ada Sue Changhai yang lain. Kali ini, geral yang muncul di depan gedung pabrik tua itu berteriak, dengarkan orang Tionghoa di seberang. Meskipun saya tidak tahu siapa dia, saya tahu orang tua ini sangat penting bagi Anda. Anda adalah dibatasi 5 menit. Buka blokir sinyal di sini, atau saya akan memotong lengan kirinya dalam 5 menit, dan lengan kanannya dalam 10 menit. Jika Anda masih tidak setuju dengan kondisi saya, maka hal terakhir yang harus dipotong adalah kepalanya. Meskipun mereka menyandera Yuan Lu, hal itu sangat penting bagi mereka dan tidak dapat digunakan sebagai ancaman untuk menegosiasikan persyaratan. Segala sesuatu tentang Sue Changhai yang ditangkap sekarang benar-benar berbeda. Orang tua ini jelas sangat penting bagi Tiongkok, tetapi tidak ada nilainya bagi mereka. Jadi apa yang dikatakan Gerard ada benarnya. Jika syaratnya tidak terpenuhi, dia pasti akan memotong lengan lelaki tua itu, atau bahkan langsung membunuhnya. Mendengar kondisi ini, Sue Changhai gemetar ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa dia, seorang Master Dzogchen, akan terjebak dalam situasi seperti itu. Dia ingin melawan, tapi sayang dia baru saja dipukul oleh tim. Setelah mendengar persyaratan yang diusulkan oleh pihak lain, orang-orang di atap menjadi berisik, dan kemudian mata semua orang terfokus pada Wu Ze. Lagi pula, dia sekarang adalah orang teratas yang bertanggung jawab atas dinas rahasia. Wajah Wu Ze pucat, apa yang diangkat geral jelas merupakan masalah yang tidak terpecahkan. Jika blokade sinyal di sini benar-benar dihilangkan dan tim X diizinkan mengirimkan gambar Wan Lu kembali ke negara M, operasi Tiongkok akan gagal total. Belum lagi dia, administrasi umum polisi khusus pun tidak mampu menanggung akibat tersebut, sehingga sangat tidak mungkin menyetujui syarat pihak lain. Tetapi jika kondisi pihak lain tidak terpenuhi, tampaknya geral akan benar-benar membunuh Sue Changhai. Kalau begitu, dia akan menyinggung sekte Kongtong dan menyinggung generasi Master Xiang Donglai di masa depan. Melihat pihak lain tidak merespon, geral melihat arloji di pergelangan tangannya, mengangkat belati tajam di tangannya dan berkata, saya akan mulai menghitung waktu sekarang. Masih ada 4 menit 30 detik. Petik 2. Dalam kecemasan, dahi Wu Ze keringat dingin muncul di wajahnya, dan tiba-tiba dia merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dia menoleh untuk melihat Sima Wei di sebelahnya. Nona Sima, kami telah secara khusus disuruh untuk menangani masalah ini bersama-sama. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Bab 477, Akupuntur Jarum Emas. Orang ini licik, dan ingin mengikat Sima Wei padanya di saat kritis. Lagi pula, dengan keluarga Sima sebagai pendukung besar, dia tidak berani melakukan apapun bahkan jika dia datang ke arah timur. Meskipun Sima Wei dijuluki Hunyu, itu menggambarkan sifat pemarah dan bukan berarti dia tidak punya otak. Dia tersenyum dingin, orang tua Wu, apakah Anda ingin mencari seseorang untuk mendukung Anda? Baru saja Anda menjelaskan bahwa dinas rahasia dapat menyelesaikan penyelamatan sandera dengan sendirinya, dan paviliun Suanyuan kami tidak perlu membantu. Ekspresi Wu Ze membeku, tapi kemudian berkata tanpa malu-malu, Nona Sima, jangan khawatirkan hal itu denganku. Situasinya mendesak sekarang dan itu mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan seluruh misi. Mengapa kamu harus membantuku membuat keputusan? Ide. Saya tidak dapat membantu. Saya adalah saya, Anda adalah Anda, Sue Changhai adalah orang yang diundang oleh Badan Intelijen Khusus Anda harus membuat keputusan sendiri. Setelah berbicara, Sima Wei mengabaikan Wu Ze dan berbalik dan berkata, Xiao Fan, sudah hampir waktunya, ayo kita lakukan. Kamu tidak perlu berada di sana, aku sudah cukup. Kecepatannya sangat lambat, tidak sehebat kepura-puraan Sue Changhai barusan. Dia hanya berjalan selangkah demi selangkah, tidak berbeda dengan orang biasa yang pergi berbelanja. Wu Ze sangat gembira saat melihat Ye Bufan setuju untuk mengambil tindakan. Tidak peduli apa, dia memiliki lebih banyak harapan. Tapi setelah melihat kecepatan yang tidak tergesa-gesa, dia berteriak dengan cemas, Tuan Ye, tolong cepat,
ini akan selesai dalam 5 menit. Titik. Kami di sini. Dia benar-benar cemas sekarang. Jika lengan Sue Changhai dipotong, dia harus memikul tanggung jawab. Seperti yang dikatakan Sima Wei, orang diundang sendiri, dan pada akhirnya mereka bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Itu urusanmu dan tidak ada hubungannya denganku. Ye Bufan berkata dengan keras, bahkan tanpa menoleh, dan masih berjalan ke bawah. Wu Ze sangat cemas hingga dia bingung, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Beberapa saat kemudian, Gerald berteriak dari bawah, orang Tionghoa, dengarkan saya. Ini sudah 4 menit 50 detik. Saya menghitung mundur sampai 10. Jika sinyal tidak terputus, maka saya akan mengambil tindakan. 10, 9,8. Melihat pihak lain mulai menghitung mundur, Wu Ze benar-benar cemas. Apapun yang terjadi, dia tidak akan berani memutus sinyalnya. Dia berteriak dengan cemas dari atas, jangan lakukan apapun, kita bisa mendiskusikannya jika ada yang ingin kau katakan. Petik 2. Tapi Gerald mengabaikannya sama sekali dan tetap menjaganya. Nomornya, 3, 2, 1. Setelah dia menghitung angka terakhir, bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Pisau baja di tangannya diangkat dan dijatuhkan dengan sekali klik, dan dia memotong lengan kiri Sue Changhai. Sue Changhai menjerit memilukan. Obat bius tingkat khusus yang diproduksi oleh negara M hanya membuatnya tidak bisa menggunakan kekuatannya, tapi tidak berpengaruh pada saraf nyeri. Sekarang semua orang di atap terkejut. Pihak lain benar-benar memotong lengan Sue Changhai. Wajah Wu Ze pucat. Awalnya dia mengira semuanya akan baik-baik saja jika dia mengundang Sue Changhai, tapi dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Bukan hanya gagal membantu urusannya sendiri, tapi malah menjadi masalah besar. Senyuman kejam muncul di wajah Gerald, dan dia berkata kepada orang-orang di atas lagi, pengatur waktunya dimulai lagi, masih ada 4 menit 50 detik lagi. Saat ini, sosok Ye Bufan muncul di depan gedung pabrik tua. Dia berjalan ke arah mereka dengan ekspresi santai. Apa yang dilakukan pria ini? Apakah dia gila? Hanya berjalan ke sana seperti ini, apakah kamu tidak takut ketahuan? Kamu masih ingin menyelamatkan orang pada level ini? Menurutku bagus jika kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Istimewa orang-orang di Biro Intelijen berbisik, tetapi mereka tidak berani berbicara dengan keras karena Sima Wei ada di dekatnya. Kebanyakan dari mereka belum pernah melihat Ye Bufan beraksi, apalagi seberapa tinggi tingkat kultivasinya. Melihat seorang pemuda lemah berjalan mendekat, Gerald mengira dia hanya orang yang lewat dan berteriak, siapa kamu? Berhenti sekarang, atau aku akan membunuhmu. Seolah-olah dia tidak mendengar teriakannya, Gerald melambaikan tangannya ke samping, pergi dan bunuh dia. Pria berbaju hitam itu mengangguk dan melangkah ke arah Ye Bufan. Dari tadi malam hingga sekarang, mereka telah memenangkan banyak pertempuran, menangkis serangan dinas rahasia berkali-kali, dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya tanpa kerusakan apapun di pihak mereka. Dalam hal ini, mereka tentu saja tidak akan menganggap serius pemuda di depan mereka, di dalam. Nak, pergilah ke neraka. Pria berbaju hitam itu meraung, mengulurkan tangan robotnya dan meraih leher Ye Bufan. Namun begitu dia mengambil tindakan, dia menyadari bahwa penglihatannya kabur, dan sosok pemuda itu telah menghilang. Kemudian lehernya mati rasa, kemudian penglihatannya menjadi hitam dan dia jatuh ke tanah. Ye Bufan memiliki kesadaran spiritual dan dapat melihat tubuhnya dengan jelas. Dia dapat dengan jelas menemukan di mana titik akupuntur berada dan di mana bagian-bagian yang dimodifikasi secara mekanis. Pria di depannya dilengkapi dengan bom berdaya ledak tinggi seperti Kings, dan terhubung ke jantung, jadi dia tidak membunuh pria berbaju hitam. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Tetapi membuatnya tertegun, dengan jari. Gerald dikejutkan oleh perubahan mendadak ini, dan dia tidak menyangka bahwa pemuda ini ternyata adalah seorang master. Bunuh dia dan berkumpullah. Setelah raungan keras, dia bergegas menghampiri pria berbaju hitam di sebelahnya. Kedua orang itu membagi pekerjaan mereka secara tertib, satu di kiri dan satu lagi di kanan, masing-masing bergegas menuju sisi Ye Bufan. Gerald mengulurkan tangan bajanya yang telah dimodifikasi dan mencubit lehernya dengan keras,
sementara pria berbaju hitam lainnya muncul di telapak tangannya dan menusuk dadanya dengan pisau pendek. Ye Bufan masih berjalan ke depan, bahkan tanpa melihat kedua pria yang sekuat harimau itu. Dia dengan lembut mengangkat tangannya, dan dua sinar cahaya perak setipis rambut lembu melintas. Gerald dan pria berbaju hitam tiba-tiba merasa mati rasa, lalu kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Titik akupuntur jarum emas adalah keterampilan biasa bagi para pejuang, tetapi bagi orang-orang biokimia yang dimodifikasi ini adalah metode pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sue Changhai pernah mencoba untuk mengenai titik akupuntur lawan sebelumnya, namun setiap kali memukulnya, ia mengenai tulang baja dan besi milik lawan yang telah dimodifikasi, dan dia akhirnya menjadi sandera orang lain. Tapi Ye Bufan benar-benar berbeda. Dilihat dari kesadaran spiritualnya, dia tahu betul di mana titik akupuntur lawan, jadi dia pasti akan memukul dengan satu pukulan. Dia membunuh 3 anggota X-Team hanya dalam beberapa detik. Termasuk Wu Ze, yang sedang menonton pertempuran di atap. Dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang efektivitas tempur tim. Ye Bufan membunuh mereka bertiga hanya dengan satu gerakan, yang tampaknya sangat mudah. Perbedaan antara keduanya bisa dibayangkan. Orang yang paling terkejut adalah Sue Changhai yang terjatuh ke tanah. Dia pernah bertarung melawan orang-orang ini sebelumnya, terutama di tangan Gerald. Dia dipukuli seperti anjing barusan, tapi sekarang Ye Bufan dengan mudah menyelesaikan pertempuran itu, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tapi sekarang dia tidak peduli, meronta dan berteriak, "Nak, kemarilah dan selamatkan aku." Tapi Ye Bufan punya tujuan sendiri. Dia datang untuk menyelamatkan Yuan Lu, bukan orang tua sombong ini. Dalam arti tertentu, akhir dari Sue Changhai sepenuhnya adalah kesalahannya sendiri, dan tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Jadi dia langsung masuk ke pabrik yang ditinggalkan itu tanpa melihatnya. Bab 478 Kamu adalah monster. Brengsek. Sue Changhai melihat ke belakang Ye Bufan, matanya penuh kebencian, benar-benar lupa bahwa jika dia tidak terlalu percaya diri dan datang ke sini sendirian untuk pamer, dia tidak akan berakhir dalam situasi ini. Ye Bufan memasuki pabrik dan melihat Yuan Lu diikat ke pilar di tengah dengan handuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Setelah melihatnya, tubuhnya terus berputar dan matanya menunjukkan kegembiraan. Berdiri di sampingnya adalah Holden yang tinggi, dengan 13 anggota X-Team mengawasinya dengan penuh semangat. Satu lagi di sini untuk mati. Saudara, siapa yang akan membunuhnya? Holden tetap berada di dalam pabrik dan tidak melihat pertempuran di luar, mengira Ye Bufan diizinkan masuk oleh Gerald. Aku akan melakukannya. Cantona setuju dan menghampiri Ye Bufan dengan tubuh tinggi. Orang Cina bodoh, aku akan mematahkan lehermu dan memasukkannya ke pantatmu. Setelah mengatakan itu, dia memutar ke arah leher Ye Bufan. Sebagai manusia transformasi mekanis, kekuatan tempur terkuat mereka terletak pada kedua lengan mekanik mereka, dan mereka sangat menyukai metode pertarungan sederhana dan langsung ini. Begitu kaki Ye Bufan bergerak, tangan di sebelahnya terpotong. Dia mengangkat tangannya dan meraih leher Cantona, dan dengan paksa mengangkatnya dari tanah. Horton dan yang lainnya kaget saat melihatnya. Anda pasti tahu kalau Cantona awalnya tinggi dan kuat, beratnya lebih dari 200 kg, dengan bagian yang dimodifikasi secara mekanis, beratnya mencapai 4 hingga 500 kg. Dan pemuda kurus di depannya benar-benar mengangkatnya dengan satu tangan, sungguh luar biasa. Ya Tuhan! Apakah ini kungfu Tiongkok yang legendaris? Sebuah pertanyaan baru saja muncul di benak semua orang. Sebelum mereka bisa maju untuk menyelamatkannya, Ye Bufan meninju pelipis Cantona dan memukulnya hingga pingsan. Aku akan melakukannya. Gulit berteriak dan bergegas. Dia memukul wajah Ye Bufan dengan tangan kanannya. Di saat yang sama, dia melambaikan tangan kirinya dan asap tebal membubung digunakan. Dia pada dasarnya selalu licik. Dia baru saja melihat betapa kuatnya Ye Bufan. Dia jelas bukan tandingannya sendiri, jadi dia langsung menggunakan obat bius. Ketika dia melihat Ye Bufan menolak untuk menghindar dan ditelan oleh asap obat anestesi, senyuman kejam muncul di wajahnya, dan dia meningkatkan kekuatan tangan kanannya. Namun tak lama kemudian senyuman di wajahnya menghilang, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya.
Pukulan itu benar-benar mencapai ruang kosong tanpa rasa kekuatan. Segera setelah itu, sebuah telapak tangan putih muncul dari dalam asap, menghantam arteri karotis di lehernya dengan keras, dan menjatuhkannya hingga pingsan ke tanah dengan satu pukulan. Bagaimana ini mungkin? Mulut Holden dan yang lainnya yang baru saja ditutup terbuka kembali. Mereka baru saja mengira Ye Bufan telah dibius dengan anestesi dan pasti akan dipukul oleh gulit. Perlu Anda ketahui bahwa ini adalah hasil penelitian ilmiah terbaru negara M. Jumlah obat yang digunakan cukup untuk menjatuhkan seekor gajah. Orang tua yang baru masuk juga bertingkah sangat galak, namun pada akhirnya dia dijatuhkan oleh mereka dan dijadikan tawanan. KT berteriak, "Monster macam apa kamu? Mengapa kamu tidak takut dengan anestesi kami?" Dia benar-benar berpikir demikian di dalam hatinya, dan bahkan berpikir bahwa pemuda di depannya juga adalah orang yang dimodifikasi secara biokimia. Monster, gelar ini seharusnya digunakan untukmu, sekelompok makhluk yang bukan manusia atau hantu. Ye Bufan melambaikan tangannya dan menghilangkan sisa asap di depan matanya, aneh. Saya seorang dokter, pengobatan Tiongkok yang sangat bagus, obat bius Anda tidak berguna bagi saya. Holden tidak mengerti apa itu pengobatan Tiongkok, apalagi hubungan antara pengobatan Tiongkok dan anestesi. Wajahnya menjadi gelap dan dia berkata kepada orang-orang di belakangnya, "Berhenti bicara omong kosong. Ayo pergi bersama dan bunuh dia," juga memperhatikan bahwa skill Ye Bufan terlalu bagus untuk dibandingkan dengan orang-orang China sebelumnya, apalagi mereka bisa menghadapinya sendirian, jadi mereka mengerumuni dan mulai mengepungnya. Sangat disayangkan mereka bertemu Ye Bufan dan melihat metode bertarung mereka dengan jelas, dan di saat yang sama mereka bisa melihat dengan jelas kelemahan orang-orang ini. Saat jarum perak beterbangan satu demi satu, dalam waktu kurang dari 1 menit, ke-12 anggota tim X yang dikirim oleh Holden terjatuh ke tanah. Masing-masing dari mereka pingsan, hanya menyisakan dia, KT, dan 2 anggota lainnya Sisi Yuanlu. Dia memandang Ye Bufan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Orang Huaxia, apakah kamu mengenal kami?" Dia sudah melihatnya. Keterampilan Ye Bufan sangat terampil dan dia melumpuhkan semua anak buahnya tanpa memicu bom punya solusi. KT kemudian berteriak dengan wajah penuh keterkejutan, "Kamu adalah master di sekolah sebelumnya, dan kamulah yang membunuh Kings dan yang lainnya." Dia selalu mengira tim Kings terbunuh karena suatu tipuan, tapi sekarang sepertinya dia ingin salah, apalagi tim kecil, bahkan seluruh tim X mereka bukan tandingan orang di depan mereka ini. Orang ini sangat menakutkan, dia seperti setan. Semua jawaban benar, tapi sayang sekali tidak ada hadiahnya. Ye Bufan berkata, "Kamu sangat beruntung. Jika saya ada di sini, kamu tidak akan pernah bisa berhasil." Holden berkata, "Sayang sekali kamu masih selangkah terlambat. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak akan berhasil. Bagaimana kalau Sandera ada di tangan kita sekarang?" Setelah mendengar apa yang dia katakan, KT dan 2 orang lainnya merasakan banyak hal lebih percaya diri. Mereka memegang Sandera di tangan mereka, dan tidak ada gunanya tidak peduli seberapa terampil pihak lain. Holden mengulurkan tangannya, dan ada belati tajam di telapak tangannya, yang menempel di leher Yuanlu. "Orang China, keluar dari sini, atau aku akan membunuhnya sekarang." Dia benar-benar kehilangan kepercayaan diri untuk mengalahkan Ye Bufan, dan hanya berharap menggunakan Sandera di tangannya untuk membuat bintang jahat ini pergi. Ye Bufan tersenyum tipis, "Kamu pikir kamu bisa mengancamku seperti ini?" Holden berkata, "Benarkah? Saya yakin kamu tidak berusaha keras hanya untuk membawa kembali mayat. Jika itu masalahnya, manajemen puncak Tiongkok tidak akan membiarkan Anda pergi. Anda benar, saya ingin membawa murid-murid saya kembali tanpa cedera. Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin." Holden menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya akui itu kami bukan lawanmu, tapi kamu tidak akan pernah bisa menyelamatkannya sebelum aku membunuhnya." Dia mengatakan ini dengan sangat yakin. Mereka setidaknya berjarak 10 meter, dan ada 4 orang di sini. Dia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi, metode yang akan digunakan pihak lain. Hanya dengan cara itulah orang dapat diselamatkan. Apakah tidak mungkin? Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihatnya. Begitu dia selesai berbicara,
Holden dan yang lainnya segera menjadi gugup, dan belati di tangan mereka menempel erat ke tubuh Wan Lu. Namun mereka terkejut saat mengetahui bahwa Ye Bufan masih berdiri di sana, bahkan tidak menggerakkan satu jari pun di belakang tangannya. Saat dia sedang kebingungan, sebuah balok besi besar yang mengkilat tiba-tiba muncul di dalam ruangan. Segera setelah itu, mereka berempat kehilangan kendali atas tubuh mereka, tiba-tiba terbang, dan menabrak balok besi dengan keras. Gerakan ini sangat kuat dan cepat, membuat mereka berempat hancur berkeping-keping, dan dua anggota tim X yang lebih lemah langsung pingsan. Bab 479 Aku bukan ayahmu. Ini sebenarnya magnet yang kuat. Teriak Holden, wajahnya menjadi pucat karena terkejut. Ia berusaha mati-matian untuk meronta, namun sayangnya gaya magnet-magnet di belakang punggungnya terlalu kuat, dan jari-jari yang terbuat dari baja halus tidak dapat bergerak meskipun ia menginginkannya. Ye Bufan mendatangi mereka dan berkata dengan riang, "Kamu benar, ini adalah magnet yang kuat. Apakah kamu puas dengan efeknya?" Ternyata dia sudah memikirkan cara menyelamatkan Yuan Lu, dan telah bertanya pada Tang Ming dan yang lain pergi ke sana. Tugasnya adalah mengumpulkan magnet kuat di seluruh kota Jiangnan. Nama resmi magnet jenis ini adalah magnet boron besi neodymium. Ini juga merupakan magnet terkuat sejauh ini, mampu menarik hingga 640 kali beratnya sendiri. Setelah menerima tugas yang diberikan oleh Ye Bufan, masing-masing Tang Ming dan yang lainnya mengerahkan seluruh energi mereka sendiri dan menjarah hampir semua magnet kuat di kota Jiangnan, dan akhirnya menyatukannya hingga seberat 100 kg. Sebagai orang yang bertransformasi mekanik, X-Team memiliki kelebihan, namun juga memiliki kekurangan tersendiri. Mereka memiliki begitu banyak bagian transformasi baja di tubuhnya, dan magnet adalah musuh terbesar mereka. Berat yang dapat ditarik oleh magnet yang begitu besar dan kuat adalah hampir 60 ton. Anggota lainnya hanya akan berada lebih jauh, jika tidak mereka juga akan tertarik. Harus dikatakan bahwa Ye Bufan menggunakan gerakan ini dengan sangat terampil dan dengan mudah menyelesaikan ancaman mereka terhadap para sandera. Dia menghampiri dan membuat Holden dan Kate pingsan, lalu melepaskan ikatan tali dari Yuan Lu dan menurunkannya. "Guru Ye, terima kasih." Yuan Lu melangkah maju dan memeluk leher Ye Bufan sambil menangis kegirangan. "Guru Ye, saya tahu kamu akan datang untuk menyelamatkan saya." Petik 2. "Oke, ayo keluar." Dan mengarahkan pancaran Chaos Truki untuk membantunya menenangkan anggota tubuhnya yang mati rasa karena diikat dalam waktu lama, lalu mereka berdua berjalan keluar dari pabrik yang ditinggalkan bersama-sama. Saat ini, Sima Wei dan orang-orang dari dinas rahasia telah turun dari atap dan berkumpul di depan gedung pabrik yang ditinggalkan, memandang tempat itu dengan gugup. Baru saja, Ye Bufan dengan mudah menyingkirkan Gerald dan beberapa orang lainnya, memberi mereka harapan dan menantikan hasil akhirnya. Ketika mereka melihat Ye Bufan berjalan bersama Yuan Lu, kerumunan orang bersorak. Setelah sekian lama kerja keras dan banyak usaha, para sandera akhirnya diselamatkan. Bahkan orang-orang dari dinas rahasia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak dan bertepuk tangan pada Ye Bufan. "Xiao Fan, kamu luar biasa. Kamu layak menjadi laki-laki Hunyuku." Sima Wei bergegas ke depan Ye Bufan dan mencium pipinya tanpa ragu-ragu. Kemudian dia bertanya, "Di mana orang-orang dari tim?" Setelah Sima Wei selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Sementara Wu Ze dan Mu Gaofeng bergegas ke Sue Changhai. Wu Ze berkata, "Tuan, ini." Menghadapi Sue Changhai yang marah, Wu Ze terdiam sesaat. "Wu, saat orang-orang itu mengajukan permintaannya barusan, kenapa kamu tidak menyetujuinya, hanya untuk memotong sinyalnya? Apakah penting untuk memiliki lenganku?" Mampu mengatakan ini, Sue Changhai sangat marah padanya bahkan tidak memikirkannya. Sejujurnya, kedua, dia tidak memahami betapa pentingnya sinyal bagi Tiongkok. Ini, Wu Ze tidak bisa berkata-kata lagi, dia ingin mendorong Sue Changhai kembali, tapi dia tidak berani. Rumornya, Xiang Donglai selalu melindungi kekurangannya, dan adik laki-lakinya kehilangan tangan. Pada saat ini, disalahkan atas. Mu Gaofeng diam-diam menatap ke arah Ye Bufan di kejauhan, dan kemudian berbisik, "Tuan Sue, sebenarnya, guruku tidak dapat Tuan He tidak berdaya dan tidak punya pilihan,
tapi Ye Bufan melakukannya dengan sengaja. Wu Ze memandang muridnya dengan sedikit tanda persetujuan di matanya. Ini memang cara yang baik untuk mengalihkan masalah ke timur. Ini tidak hanya menghilangkan rasa malunya sendiri, tapi juga mengarahkan kebencian Sekte Kongtong kepada Ye Bufan. Benar saja, kata-kata Mu Gaofeng langsung menyulut kemarahan Sue Changhai. Mengingat bahwa Ye Bufan baru saja mengabaikannya, dia berteriak sekeras-kerasnya, "Ya, kamu jelas memiliki kemampuan untuk menyelamatkanku sekarang, kenapa kamu tidak melakukannya? Mengambil tindakan. Sebagai seorang pejuang Anda menolak untuk menyelamatkan saya, menyebabkan saya kehilangan lengan. Kami, Sekte Kongtong, harus melunasi hutang ini dengan Anda." Ye Bufan sedang berbicara dengan Yuan Lu, dan menoleh ketika dia mendengar tangisannya. Matanya berkedip. Merasakan dinginnya matanya, ekspresi Sue Changhai membeku sesaat, tapi kemudian dia berteriak dengan pandangan ke dalam, "Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu masih berani menyentuhku? Sudah kubilang, kakak laki-lakiku akan datang ke timur." Tapi belum saat dia selesai berbicara, Ye Bufan sudah berada di depannya dalam sekejap, lalu dia menamparnya dengan mulut besar. Bang! Suara tajam bergema di udara, dan Sue Changhai dicambuk dan berguling-guling di tanah, 7 atau 8 meter jauhnya. Dia berjuang untuk bangun dengan satu-satunya lengannya yang tersisa dan berteriak dengan marah, "Beraninya kamu memukulku? Kakak seniorku adalah master yang hebat." Bang! Mulut besar lainnya menamparnya. Wu Ze bergegas dan membantu Sue Changhai berdiri. Dia berbalik dan menatap Ye Bufan dan berkata, "Ya, apa yang akan kamu lakukan?" Ye Bufan memandang Sue Changhai dengan mata dingin dan berkata, "Kamulah yang membabi buta sombong dan sombong. Anda bilang Anda tidak membutuhkan bantuan siapapun, karena Anda menolak kerja sama Paviliun Suanyuan, dan Anda membual bahwa Anda bisa menyelamatkan para sandera hanya dengan satu orang sama sekali. Anda sendiri yang berbalik dan menjadi sandera. Anda harus menyalahkan orang lain karena tidak menyelamatkan Anda, dan menyerahkan semua tanggung jawab pada orang lain. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu seperti Anda ayah, jadi tanggung jawab apa yang harus aku miliki untuk menyelamatkanmu? Kamu, tunggu saja aku." Sue Changhai tidak menyangka Ye Bufan akan memberinya wajah apapun, dan berteriak dengan mata merah, "Kami, Sekte Kongtong, tidak akan membiarkanmu pergi. Terserah, tapi kamu juga harus memilikinya. Kamu pandai dalam hal itu. Jika ada waktu lain, tidak akan semudah menamparmu 2 kali." Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia berjalan ke samping dengan acuh tak acuh. Meskipun Xiang Donglai adalah seorang guru yang hebat, dia tidak memperhatikannya di dalam. Dengan terobosan ini, budidaya seni bela diri tidak hanya mencapai ranah Dzogchen tingkat Xuan, tetapi kekuatan sihir Xuanmen juga meningkat lagi, dan bahkan Grandmaster pun dapat membunuh. Melihat Sue Changhai gemetar karena marah, Mu Gaofeng berkata dengan nada menyanjung, "Tuan." Bab 480, tidak cukup kesuksesan, lebih dari cukup kegagalan. Di satu sisi, orang ini ingin menyanjung Sue Changhai, dan di sisi lain, dia juga ingin mendapat pujian dari Paviliun Suanyuan. Ketika Ye Bufan menyadari bahwa sudah terlambat untuk menghentikannya, dia mengangkat pisaunya dan memenggal kepala Geral dengan satu pukulan. Di mata orang lain, anggota tim. Tapi Ye Bufan sangat jelas tentang konsekuensi seriusnya. Semua anggota tim X ini memiliki bom yang tersembunyi di tubuhnya. Begitu satu diledakkan, yang lain juga akan meledak. Dia tidak bisa memasukkan tubuh Geral ke dalam ring penyimpanan di depan begitu banyak orang. Tidak ada gunanya membeberkan rahasianya pada perilaku bodoh Mu Gaofeng. Untungnya, masih ada 3 detik tersisa. Dia mengangkat Yuan Lu di satu tangan dan Sima Wei di tangan lainnya, dan berlari menuju kejauhan seperti anak panah meninggalkan tali. Hal ini membuat orang lain terlihat bingung. Apa ini? Kenapa kamu tiba-tiba kabur? Mungkinkah Sue Changhai tiba-tiba merasa takut setelah marah? Mu Gaofeng tertegun sejenak, lalu berkata dengan nada menghina, "Pengecut, kamu belum pernah melihat adegan besar, bukankah itu hanya untuk membunuh seseorang? Mengapa kamu begitu takut?" Pada awalnya, dari perasaan intuitif seorang prajurit tingkat tinggi. Ketika dia dalam bahaya, dia segera melemparkan Sue Changhai ke bawah,
dan keduanya jatuh ke tanah bersama-sama. Sima Wei baru saja meletakkan teleponnya dan bertanya dengan bingung, "Xiao Fan, apa yang kamu lakukan, mengapa kamu lari?" Ye Bufan bahkan tidak repot-repot menjawab. Dia sudah tiba 100 meter dengan kekuatan penuh, dan di kali ini, di belakangnya terdengar ledakan keras, diikuti asap dan debu, dan seluruh pabrik yang ditinggalkan rata dengan tanah di depan pintu. Ini baru permulaan, seperti yang diharapkan Ye Bufan. Setelah bom di tubuh Gerard meledak, dengan cepat meledakkan anggota X-Team lainnya. Boom, boom, boom. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar satu demi satu, dan seluruh area pabrik yang ditinggalkan rata dengan tanah. Sima Wei menoleh ke belakang dengan kaget, dan menemukan bahwa lokasi di mana dia baru saja berada terkubur seluruhnya dalam asap dan debu, dan orang-orang di Biro Intelijen Khusus juga sepenuhnya ditelan oleh gelombang udara ledakan. Dan dari waktu ke waktu, beberapa anggota tubuh yang terputus dan daging busuk beterbangan. Melihat pemandangan ini, Yu Wanlu menjadi pucat karena ketakutan dan tidak bisa menahan muntah. Sima Wei sangat terkejut dan bertanya, "Xiao Fan, apa yang terjadi? Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya." Orang-orang ini telah dimodifikasi secara mekanis. Untuk mencegah kebocoran teknologi, mereka memiliki semuanya telah dipasang di tubuh mereka. Setelah orang-orang ini terbunuh dan jantung mereka berhenti berdetak, mereka akan meledak secara otomatis dalam waktu 3 detik. Inilah sebabnya saya membuat mereka semua pingsan. Sekarang dia langsung membunuh Gerald dan meledakkan bom di tubuhnya. Pada akhirnya, semua orang ini meledak. Si bodoh sialan. Hari ini, Ye Bufan telah memberikan kontribusi yang sangat besar. Seluruh anggota tim X ditangkap, yang tentunya merupakan hal yang sangat baik bagi Tiongkok. Banyak informasi berguna yang dapat diambil dari mulut mereka. Yang terpenting adalah teknologi transformasi manusia telah dimonopoli oleh negara M. Dengan banyaknya sampel, China pasti akan memperoleh keuntungan besar kali ini. Namun kini semuanya hilang, dirusak oleh kelakuan bodoh Mu Gaofeng. Tapi percuma dia marah sekarang. Adegan itu diledakkan seperti ini, dan tidak jelas berapa banyak orang yang bisa selamat. Untungnya, anggota pasukan khusus bertanggung jawab atas tugas-tugas periferal dan tidak mendekat sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Setelah menunggu selama 5 atau 6 menit, asap dan debu perlahan menghilang, dan bangunan pabrik yang terbengkalai kembali terlihat. Ye Bufan dan yang lainnya melihat ke sana lagi dan melihat bahwa bangunan pabrik asli yang ditinggalkan telah rata dengan tanah, dan lebih dari selusin kawah besar telah diledakkan ke dalam tanah. Seluruh adegan itu sangat tragis, dengan potongan daging yang tak terhitung jumlahnya dan lengan serta anggota tubuh yang patah, termasuk anggota tim X dan Biro Intelijen Khusus. Saat ini, lebih dari selusin mobil melaju, dan mereka adalah orang-orang dari Paviliun Suanyuan yang baru saja dipindahkan oleh Sima Wei. Awalnya mereka datang ke sini untuk menerima para narapidana, namun mereka terkejut saat melihat pemandangan tersebut. Sima Wei melambaikan tangannya, berhenti menonton. Cepat cari siapapun yang masih hidup dan selamatkan mereka secepatnya. Tidak ada hal lain yang penting sekarang, menyelamatkan orang adalah yang paling penting. Di bawah komandonya, orang-orang dari Paviliun Suanyuan segera bergegas dan mulai mencari korban selamat. Setelah beberapa pencarian dan penyelamatan, hanya 3 orang yang selamat di lokasi kejadian, Wu Ze, Mu Gaofeng dan Sue Changhai. Sebagai pusat ledakan, tentu saja anggota X-Team hancur berkeping-keping. Termasuk bagian tubuh mereka yang dimodifikasi secara mekanis, semuanya meledak. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Menjadi pecahan baja, saat Wu Ze merasakan krisis yang mendekat dari Ye Bufan, dia berbaring di tanah terlebih dahulu. Selain itu, prajurit tingkat Suan memiliki ki pelindung tubuhnya sendiri, dan dia hanya menderita beberapa luka daging, tetapi tidak ada yang serius. Meskipun Sue Changhai, yang dirobohkan olehnya, menyelamatkan nyawanya, dia kehilangan lengannya dan kakinya patah. Mu Gaofeng, yang tidak jauh dari mereka, selamat, tetapi kakinya patah dan dia koma. Setelah Wu Ze dibawa keluar, dia masih dalam keadaan linglung. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dengan linglung. Dia jelas tidak bisa menerima konsekuensi di depannya semuanya adalah elit Biro Intelijen Khusus.
Melihat penampilannya, Sima Wei berkata tanpa daya, "Pak Tua Wu, kamu baik-baik saja." Setelah berteriak beberapa kali, Wu Ze kembali sadar. Tiba-tiba dia berteriak kepada Ye Bufan dengan tatapan gila, "Nama belakangnya adalah Ye. Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Anda tahu ada bom pada orang-orang ini, bukan? Mengapa Anda tidak memberitahu kami? Anda melarikan diri pada saat kritis. Sekarang, Anda senang melihat begitu banyak orang mati." Tanda tanya, meletakkan baskom kotoran di kepalanya, dan Ye Bufan menamparnya dengan mulut besar tanpa kesopanan. "Apakah kamu benar-benar sakit? Apa kewajibanku untuk memberitahumu hal ini? Apakah kamu menyalahkan orang-orang yang hanya bisa menyalahkanmu karena bodoh? Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang bisa membunuh orang? Tidak bisakah aku melakukannya sendiri? Situasinya mendesak, Xiao Fan, kami baru saja menyelamatkan orang-orang, tetapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Selain itu, orang-orang ini adalah tahanan kami di Paviliun Suanyuan. Kapan giliran Anda untuk menyakiti orang?" Sima Wei berteriak sebuah suara tegas, "Kamu, Dinas Rahasia, bergegas melindungi para sandera terlebih dahulu." Akibatnya, orang tersebut tersesat, dan dia tidak dapat menyelamatkannya. Sekarang Xiao Fan mengambil tindakan untuk menyelamatkan orang tersebut, dan sekarang kamu telah melakukannya seperti ini. Semua tahanan tewas akibat ledakan, dan tidak ada satupun yang masih hidup. Apa maksudnya kurang sukses? Andalah yang terungkap. Saya akan melaporkan masalah ini kepada atasan dengan jujur. Bagaimana menjelaskannya kepada atasan? Petik 2. Aku. Wajah Wu Ze baru saja berubah warna, dan sekarang menjadi sangat pucat lagi. Memang benar, dalam hal ini, lebih sedikit keberhasilan daripada kegagalan, adalah gambaran sebenarnya dari Dinas Rahasia. Sekarang setelah hal sebesar itu terjadi, yang akan dia hadapi adalah amukan yang menggelegar dari atas.